Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulastri dari kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2106055011019. Saya di sini mengambil tema tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan guru lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, dan Google Form, dan jenis lainnya. Namun demikian, sistem ini perlu desain dan teknik pembelajaran yang khusus agar dapat diterapkan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengevaluasi sistem pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilaksanakan di sekolah pada semua jenjang pendidikan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksana, dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru. Belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Beberapa solusi yang telah diberikan oleh pemerintah adalah: terdapat beberapa peraturan telah dengan jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas guru, Dinas Pendidikan telah melakukan kerjasama dengan provider untuk melakukan pelatihan penggunaan iptek dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Meskipun dengan kuota terbatas, namun hal tersebut merupakan salah satu langkah yang perlu dalam upaya peningkatan kapasitas guru. Peran kepala sekolah dalam mendorong para pendidik dan tenaga kependidikan untuk melek iptek di masa pandemi ini merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Dengan adanya kebijakan pemberian pelatihan melalui webinar ataupun workshop tentang proses belajar mengajar bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas lembaga kependidikan tersebut dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Kerjasama yang dilakukan antara pihak sekolah dengan pihak provider untuk peningkatan layanan internet di sekolah merupakan salah satu upaya pemecahan masalah tentang keterbatasannya sarana dan prasarana penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah untuk peningkatan mutu. Pentingnya peran kepala sekolah dalam menjalin kerjasama dengan provider dalam proses pelayanan pemberian subsidi kuota menjadi bantuan yang dapat meringankan orang tua dan siswa itu sendiri. Dalam hal pendampingan orang tua selama pembelajaran jarak jauh, memang diperlukan komitmen dari orang tua agar bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi anak didik ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melakukan pengawasan dengan meminta jadwal proses pembelajaran kepada anak,
turut melakukan proses pengecekan tugas yang dikerjakan. Meluangkan waktu adalah salah satunya kunci dalam pendampingan terhadap anak didik selama proses pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh saat ini menurut pengamatan masih menjadi beban bagi para guru, para orang tua, dan para siswa. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi para orang tua dan siswa yang terdampak pandemi COVID-19. Jika sistem pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan, sistem pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir ini belum benar-benar efektif. Untuk itu, evaluasi secara komprehensif perlu dilakukan pemangku kepentingan dari pihak sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, para orang tua, wali murid, serta dinas pendidikan. Perlu dilakukan agar kualitas pendidikan tidak merosot, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi sebuah bangsa menyangkut masa depan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.